Halo, damai sejahtera bersama Tuhan kita. Hari ini saya akan menyampaikan satu motivasi bagi kita semua, para pendengar, mengenai Allah adalah kasih. Allah adalah kasih disampaikan dalam kitab suci, dan kasih merupakan karakter Allah sendiri, dan kasih itu bersumber dari Allah. Jadi karena Allah adalah kasih dan karakter Allah adalah kasih, mana mungkin Allah yang penuh kasih mengajarkan manusia untuk perkara-perkara yang buruk? Ada beberapa tanggapan-tanggapan yang salah mengenai kasih Allah. Karena Allah begitu mengasihi, jadi banyak orang bisa menyanyiakan tentang kasih Allah. Ada juga kepercayaan dan keyakinan yang mengatakan bahwa melakukan tindakan jahat atas dasar kasih Allah. Saudara dan kita semua, Allah adalah teladan kasih. Kalau kita bicara mengenai kasih, tidak pernah ada hal buruk yang dapat kita pelajari dari kasih itu. Sebab Allah adalah kasih, jadi ada beberapa hal yang dapat kita pelajari untuk kita renungkan. Yang pertama, kita harus saling mengasihi. Sebab Allah telah mengasihi kita dan Dia telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, maka kita pun harus saling mengasihi. Tuhan sebagai teladan kasih yang utama, dan kasih itu datangnya dari Allah. Dan itulah sebabnya sebagai manusia ciptaan kita harus mengasihi. Dikatakan dalam kitab suci bahwa jika ada seseorang yang membenci sesamanya, maka dia disebut sebagai pembunuh. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 15 mengatakan, seseorang yang membenci sesamanya, dia adalah pembunuh. Dan tidak ada tempat bagi sang pembunuh di dalam kerajaan surga. Karena Allah adalah kasih dan sumber kasih, serta teladan kasih bagi manusia, maka yang kedua yang dapat kita lakukan adalah mengorbankan diri atau dapat berkorban. Dikatakan bahwa kasih Allah begitu besar bagi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan dikatakan bahwa Yesus mengorbankan dirinya untuk menggantikan dosa manusia. Jadi kasih Allah yang besar itu dinyatakan di dalam sebuah pengorbanan. Kita pun diajar untuk mau berkorban di dalam kita mengungkapkan kasih. Jadi kasih itu memang berkorban. Berkorban waktu, tenaga, harta, pikiran, bahkan nyawa. Dan itulah sebabnya kita mau belajar dapat memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai ungkapan kasih. Kasih Allah adalah dasar dari segala sesuatu yang dapat kita lakukan. Dan yang ketiga adalah mengikuti perintah Tuhan, menaati perintah Tuhan. Allah begitu mengasihi kita dan Dia telah menyelamatkan kita dari dosa. Jaminan keselamatan itu telah dinyatakan Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab setiap orang yang menerima perkataan Yesus, yang percaya perkataan Yesus, dan mengikuti dan taat kepada Yesus, maka ada jaminan keselamatan. Sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan, maka kita harus menaati perintah Tuhan. Sekali lagi bahwa perintah Tuhan itu adalah perintah yang mulia, bukan seperti perintah pada umumnya. Perintah Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi diri seseorang yang melakukannya, dan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Tentu mendatangkan kemuliaan bagi Allah sendiri. Dan oleh sebab itu, Tuhan berkata, setiap orang yang telah dipenuhi kasih Allah sanggup melakukan perintah Allah. Dan perintah itu ringan. Sebab apa? Sebab dia melakukannya dengan kasih dan iman. Allah adalah kasih, sumber kasih, teladan kasih, dan karakter kasih.
kasih. Dia tidak pernah mengajarkan seseorang untuk membenci sesamanya. Jika ada orang yang mengajarkan hal ini, berarti dia telah salah di jalan kasih. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita belajar sesuatu dari kasih. Yang pertama, mengasihi. Yang kedua, mau berkorban. Dan yang ketiga, mau menuruti firman Tuhan. Sampai jumpa di dalam perenungan dan motivasi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.